Baik anak-anak, kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Nama Sidom, Om Sidirastu Tadastu Swaha. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita agama Hindu. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan perlindungan dan keselamatannya buat kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sudah bisa kalian lihat screen Bapak? Bisa? Anak-anak bisa lihat screen Bapak? Ya, ini ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah? Sudah? Bisa lihat screen? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, anak-anak sekalian, Udah, Pak. gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti tadi Bapak mau sampaikan, bahwa hari ini ada pembelajaran agama Hindu, tolong diisi absennya sebagai rekaman kegiatan pembelajaran kita. Nah, anak-anak sekalian, ingat selalu jaga kesehatan. Di masa pandemi ini, kita harus selalu waspada, ikuti protokol kesehatan, supaya terhindar dari yang namanya pandemi COVID-19. Ya. Nah, materi yang akan Bapak bawakan yaitu tentang Upaweda, di mana kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menyebutkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Nah, indikator yang harus kalian dapatkan, yang pertama menjelaskan pengertian dari Upaweda, dua, menjelaskan masing-masing bagian dari Upaweda, yang ketiga, membuat skema atau peta konsep bagian-bagian dari Upaweda. Nah, selanjutnya, tujuan pembelajaran. Melalui model Discovery Learning, siswa memiliki pengetahuan tentang pengertian dari Upaweda, menjelaskan masing-masing bagian dari Upaweda, dan membuat skema atau peta konsep bagian-bagian dari Upaweda dengan benar. Nah, selanjutnya penilaian yang nanti Bapak akan berikan kepada kalian tentunya mencakup 3 komponen. Yang pertama pengetahuan. Nilai-nilai ini seperti pengetahuan itu Bapak berikan lewat tugas ulangan harian, ulangan sumatif, ya, yang bisa kalian kerjakan dan itulah hasilnya nanti, ya, ulangan harian atau istilahnya tugas itu kalian bisa kerjakan lewat Google Classroom. Selanjutnya penilaian keterampilan tentu saja Bapak akan ambil dari gaya kalian berbicara pada saat diskusi, saat kalian presentasi, apakah kalian terampil atau tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan memahami materi dengan baik dan benar. Selanjutnya, penilaian sikap. Ada 2, spiritual dan sosial. Spiritual, misalnya pada saat kalian berdoa, khusyuk. Terus pada saat kalian mengucapkan salam, itu salah satu sikap spiritual. Selanjutnya adalah sikap sosialnya, bisa menghargai, bisa menghormati, disiplin, tanggung jawab, itu penting buat kalian. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan tentang Upaweda. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran Upaweda, tentunya kalian sudah pernah mendengar apa sih itu Upaweda. Nah, Bapak ingin kalian, Bapak ajak berdiskusi tentang Upaweda ini. Ya, siapa yang bisa menjawab? Ini gambar apa? Bagian dari gambar apa ini? Ya, silahkan. Ada tokoh di sini. Mungkin pernah kalian lihat di Google. Siapa yang bisa jawab? Ini gambar apa?
Ini kalau Bapak lihat, ini ada Hanoman. Nah, di belakang Hanoman itu dalam cerita apa ini? Ramayana, Pak. Ramayana, Pak. Ya, Ramayana. Ramayana, Pak. Mungkin kalian tahu kisah Ramayana? Sedikit? Tahu sedikit, Pak. Ya, gimana? Tahu sedikit, Pak. Rama itu tokohnya yang seperti apa? Bijaksana. Ya. Dermawan. Bijaksana, dermawan. Iya, boleh. Bagus. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini ada gambar apa ini? Ini dewa apa ini? Ada naga. Dewa Wisnu. Ular. Dewa Wisnu, Pak. Dewa Wisnu. Dewa Wisnu, Pak. Gambar Dewa Wisnu. Selanjutnya ini gambar apa? Ini ada di film Antv biasanya. Tokoh apa ini? Chandragupta Maurya, Pak. Iya, ini adalah tokoh Chanakya dalam film Chandragupta di Antv, adalah seorang tokoh penasehat, seorang pemikir tentang politik. Ya. Nanti bagian apa itu? Ini gambar apa? Ini kaitannya dengan Upaweda nanti. Apa ini? Apa? Ini yang Bapak tunjuk. Gambar apa? Ini ada Brahmana, ini rempah-rempah. Kaitan dengan Upaweda, nanti apa ini? Ya, mengolah obat, ya. Masa nggak tahu ini gambar apa? Ini gambar sedang orang ngapain? Silahkan. Main alat musik, Pak. Main alat musik, Pak. Ya, main alat musik. Bapak percepat ya. Ini gambar apa ini? Ada tokoh-tokoh banyak ini, patung-patung. Ada patung-patung tentang hubungan suami istri, itu di sini ada ya. Nanti kaitannya dengan Upaweda juga ada di sana. Ini gambar apa? Ada gambar orang-orang yang saling berbeda agama, tapi saling menghormati. Dan saling menghormati. Nah, Bapak akan tunjukkan bagian-bagian dari Upaweda ini, dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan ini adalah Hitiasa. Selanjutnya Purana. Ya, Purana. Ini Hitiasa ini cerita Ramayana dan Mahabharata. Purana ini cerita tentang masa kuno. Ya, ada Dewa Wisnu nanti. Nah, selanjutnya Arthasastra. Ini adalah salah satu seseorang yang mengajarkan politik, Arthasastra. Ya. Nah, selanjutnya Ayurveda. Ya, ini tokoh Ayurveda. Nah, selanjutnya ini Gandharva Weda. Bermain musik kaitannya dengan Upaweda. Selanjutnya ada Kama Sastra. Ini ada gambar-gambar tentang hubungan suami istri nanti. Ya. Ini tentang agama, ya. Tentang agama. Baik anak-anak. Nah, kalian sudah tahu gambar-gambar ini ya, kaitan dengan Upaweda. Bapak akan masuk dengan penjelasan berikutnya, yaitu tentang pengertian Upaweda. Sebelum Bapak berikan pengertian, ada yang tahu apa sih itu Upaweda? Ada? Weda yang lebih kecil, Pak. Yang lebih kecil. Ya, Bapak terima dulu jawabannya. Ada lagi? Tidak? Ya, Pak jelaskan. Upaweda itu merupakan kitab kelompok kedua dari Weda Smrti setelah kitab-kitab Wedanga. Upaweda berarti dekat dengan Weda, pengetahuan suci. Upaweda juga diartikan Weda tambahan. Kitab Upaweda memiliki fungsi sama pentingnya dengan kitab-kitab Smrti yang lainnya. Nah, seperti tadi Bapak jelaskan bahwa Upaweda berasal dari kata upa dan Weda. Upa itu artinya dekat. Weda itu pengetahuan suci, jadi dekat dengan pengetahuan suci. Nah, Upaweda ini bagian dari kitab Smrti. Nah,
ada salah satu sebelum Upaweda ada Wedanga. Wedanga itu bagian dari Weda, ya. Weda Angga, batang tubuh dari Weda. Itu sedikit penjelasan tentang Upaweda. Kita lanjutkan. Nah, bagian-bagian Upaweda apa saja itu? Yang pertama, ada itihasa. Nah, adalah memuat unsur sejarah yang memuat bermacam-macam isi cerita-cerita kepahlawanan dan perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau. Itihasa itu ada dua, Ramayana dan Mahabharata. Nah, seperti tadi Bapak tampilkan gambarnya, Ramayana itu adalah tokoh pahlawan pada masa lampau, salah satu awatara yang turun ke dunia untuk menyelamatkan bumi ini dari keangkara murkaan yang dilakukan oleh Rahwana. Rahwana ini adalah raksasa yang dapat anugerah dari Dewa Siwa yang sakti mandraguna. Ya. Rahwana mendapat kekuatan ini membuat dirinya menjadi sombong. Rahwana ini tidak terkalahkan oleh manusia atau dewa, tapi dikalahkan oleh manusia setengah dewa, ya. Jadi yang lahir ke dunia ini itu tidak akan kekal, pasti akan kembali ke asalnya. Apapun itu keinginan yang kita minta anugerah kepada dewa, pasti ada celah-celah yang bisa menjadi suatu hal yang akan merugikan kita, seperti Rahwana tadi Bapak sampaikan. Dia minta bahwa dia ingin hidup abadi, tidak terkalahkan oleh manusia atau dewa, oleh senjata ini, senjata itu, tetapi akhirnya dikalahkan oleh manusia setengah dewa. Tidak manusia, tidak dewa, tetapi manusia setengah dewa. Nah, ada tokoh Mahabharata juga, ya. Nah, dalam cerita Pandawa bisa kalian saksikan filmnya di Antv, kalau nggak salah itu jam 3:30 ya. Itu sudah dimulai, itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kalian dapatkan, bisa kalian ambil untuk menata hidup kalian di hidup ini. Nah, itu itihasa. Nah, selanjutnya ada Purana. Purana adalah salah satu dari sastra Weda yang di dalamnya penuh dengan cerita-cerita kuno yang mengandung nilai-nilai keagamaan yang memberikan tuntunan bagi kehidupan umat manusia. Nah, Purana ini ada 3, Satwika Purana, ada Rajasika Purana, dan Tamasika Purana. Nah, itu pengelompokan Purana. Nah, di mana sebenarnya Purana itu terdiri dari 18 Purana. Nah, seperti tadi dikelompokkan menjadi 3. Jadi ada 6 bagian dari 18 Purana tersebut. Nah, salah satunya Siwa Purana, itu Tamasika, terus Satwika Purana, itu Wisnu Purana, terus Rajasika Purana, itu Brahma Purana. Nah, Wisnu Purana itu menceritakan tentang kemuliaan Dewa Wisnu. Brahma Purana itu menceritakan tentang kemuliaan Dewa Brahma. Begitu juga Siwa Purana menceritakan tentang kemuliaan Dewa Siwa. Nah, itu banyak diceritakan. Berarti Purana ini adalah cerita-cerita dewa masa kuno, ya, masa lampau. Itu tadi Bapak sampaikan. Nah, yang ketiga ada Arta Sastra, yaitu bagian dari Upaweda berisikan tentang pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik, ya. Nah, jadi tokohnya itu Chanakya, Kautilya dalam cerita Chandragupta. Bagaimana Kautilya mengajarkan Chandragupta untuk mengelola negara, memimpin negara. Ada strategi-strategi yang dilakukan, yang diberikan oleh Kautilya, bagaimana teknik supaya kita itu menjadi negara yang baik, bernegara yang baik, memberikan kemakmuran kepada masyarakat, itu yang paling penting. Ya, itu Arta Sastra.
Selanjutnya ada Ayurveda, kelompok kitab Upaweda yang isinya menguraikan tentang bidang ilmu kedokteran atau kesehatan baik rohani maupun jasmani. Nah, tadi Bapak tayangkan slide gambar, ada seorang Brahmana, ada ramuan-ramuan obat. Nah, itu adalah pengolahan obat. Jadi Ayurveda itu adalah ilmu tentang kesehatan. Kalian adalah seorang siswa yang menjadi tenaga kesehatan, perlu juga belajar tentang Ayurveda. Nah, bagaimana cara mengatasi orang sakit dengan obat-obat tradisional, obat-obat dalam Ayurveda, obat-obat dalam ilmu agama. Nah, kalau dulu orang sakit itu pasti menggunakan obat-obat tradisional, tidak seperti sekarang sudah canggih, ya. Selanjutnya, Gandharwa Weda. Nah, seperti tadi Bapak tayangkan slide-nya, ada yang bermain gitar, ya. Nah, merupakan bagian dari kitab-kitab Upaweda yang berisikan tentang ilmu pengetahuan, bermusik, menari, yang dianggap termasuk dalam drama dan tarian. Nah, jadi Weda yang menjelaskan tentang ilmu seni, ya, itu Gandharwa Weda. Karena tari, terus bermusik itu adalah suatu seni. Ya, jadi seni itu adalah indah, ya, memiliki estetik. Jadi kalau kalian memiliki jiwa yang seni, patut kiranya kalian belajar itu Gandharwa Weda dalam ilmu pengetahuan suci. Ya, salah satu bagian dari Upaweda tentang ilmu seni. Nah, selanjutnya ada Kama Sastra. Adalah termasuk kitab suci agama Hindu pada bagian Smriti Upaweda yang isinya menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni atau rasa indah. Nah, jadi Kama Sutra ini bisa dipelajari oleh orang-orang yang sudah berpasangan, sudah menikah, ya, memiliki hubungan suami istri. Nah, jadi supaya dalam membina rumah tangga itu tidak menjadi hambar. Kama Sastra ini adalah seninya dalam melaksanakan hubungan asmara bersuami istri, ya. Nah, jadi Kama Sastra ini perlu dipelajari oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Kalau kalian jangan dulu, ya. Walaupun sebenarnya kalian sudah belajar tentang ilmu ini dalam pelajaran kesehatan produksi apa? Ya, ilmu-ilmu tentang melahirkan, ya. Itu ya, anak-anak ya. Sama sastra. Nah, yang terakhir dari bagian Upaweda itu adalah agama, yaitu kitab yang baru muncul setelah agama Hindu dan berkembang di dunia. Kitab ini diperuntukkan bagi semua orang yang ingin mempelajari agama Hindu, bagi seluruh umat manusia, bukan terbatas pada orang Hindu, termasuk juga orang asing atau non-Hindu. Nah, itu agama, yang mana agama itu lahir banyak, ada Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha, dan lain sebagainya. Nah, itu kitab agama yang mempelajari tentang perkembangan agama Hindu. Nah, selanjutnya, nah, gimana skema atau peta konsep dari Upaweda? Nah, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa Upaweda itu termasuk golongan Weda Smriti, nah, yang di sebelah sini, ya. Nah, yang paling atas itu adalah Weda. Weda itu adalah ilmu pengetahuan suci yang diterima oleh para maharsi, Weda Sulti, melalui turunnya pengetahuan ini yang diterima oleh para resi. Nah, Weda Sulti ini ada 3, ada mantra, ada Brahmana, ada Upanishad. Mantra ini adalah doa-doa, ayat-ayat suci. Ya. Kalau bagian Brahmana ini, ya, pelaksanaan yadnya. Kalau Upanishad ini tentang filsafat. Ya, jadi filsafat itu adalah pengetahuan yang didiskusikan,
yang dibicarakan. Nah, bagian mantra ini ada Rigveda. Rigveda ini adalah ilmu tentang doa. Sama Weda ini doa yang dilakukan. Yajurveda tentang yadnya. Weda yang diyadnyakan. Atharvaveda itu ilmu yang bersifat gaib. Jadi ilmu mistik ini Atharvaveda. Nah, sedangkan bagian Brahmana bersumber dari kitab Weda Shruti, di mana turunan dari bagian Brahmana itu ada kitab Kalpa Sutra, ada Srauta Sutra, ada Sulwa Sutra, Griya Sutra, dan sebagainya. Sedangkan bagian Upanishad itu ada dua, Astika dan Nastika. Ya, Astika ilmu yang percaya dengan keberadaan Weda, sedangkan Nastika tidak percaya dengan keberadaan Weda. Nah, selanjutnya Weda Smrti, ada kelompok Wedanga, kelompok Upaweda. Wedanga itu ada siksa, ya, menguraikan tentang pengucapan Weda dengan baik. Vyakarana, tata bahasa yang baik. Chandra, bagaimana Weda itu dilakukan dengan baik. Nirukta, ini penafsiran autentik. Ya. Jyotisha, ini menguraikan tentang ilmu perbintangan. Sedangkan Kalpa itu bicarakan tentang yadnya yang benar dalam Weda. Nah, untuk kelompok Upaweda tidak Bapak sebutkan lagi, tadi sudah Bapak jelaskan. Ini adalah skema atau peta konsep dari Upaweda. Nah, anak-anak, itu yang dapat Bapak sampaikan dari materi. Ingat, tugas Bapak berikan, silahkan kalian kerjakan di Google Classroom yang sebentar selesai kegiatan pembelajaran ini Bapak akan kirim. Kerjakan, Bapak tunggu hasil jawaban kalian sampai jam 12 siang. Yang pertama, jelaskan pengertian dari Upaweda. Yang kedua, jelaskan kedudukan Upaweda dalam Weda. Yang ketiga, Itiasa merupakan bagian dari Upaweda. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Itiasa serta pembagiannya. 4, jelaskan apa yang disebut dengan Purana. Dan yang kelima, kitab Ayurveda merupakan bagian dari Upaweda yang membahas tentang apa. Nah, itu ya. Nah, sampai di sana tentang materi kita diskusi. Ada yang ditanyakan? Ya. Ulang dari slide pertama. Kenapa? Slide pertama. Slide. Apa kurang nyatet? Oh ya, nanti Bapak akan share slide PowerPoint ini ke grup ya, ke grup. Silahkan nanti kalian bisa pelajari. Sudah 3 slide Bapak kirimkan ya di grup untuk bisa kalian pelajari. Dan ini slide yang terakhir nanti kalian bisa pelajari juga. Ya, sebagai bahan kalian nanti mengikuti ujian pas penilaian akhir. Permisi, Pak. Ya. Gimana? Ada yang ditanyakan? Mau nanya. Iya. Silahkan. Mau nanya, bagian dari Tiasa tuh berarti yang tentang Ramayana dan Mahabharata berarti Pak ya? Iya, benar. Ramayana dan Mahabharata merupakan epos kepahlawanan, di mana Itiasa itu adalah sesungguhnya kejadian tersebut memang benar terjadi. Ya, cerita Ramayana Mahabharata itu memang terjadi, ya. Nah, itu di India, itu diceritakan terus-menerus sampai sekarang. Merupakan karya besar, di mana Ramayana itu karya dari Maharshi Walmiki, Mahabharata mahakarya dari Maharishi Vyasa. Ya, silahkan, ada lagi yang tanyakan? Pak Guru, saya mau nanya yang cerita tentang Rahwana Ya. yang diberikan kekuatan oleh Dewa Siwa itu gimana? Nah, Rahwana adalah raksasa yang dilahirkan dari seorang ibu raksasa dan seorang bapak Brahmana. Ya, bapaknya Brahmana, ibunya raksasa. Dia menikah, terus melahirkanlah yang namanya Rahwana. Rahwana ini untuk mendapatkan kesaktian dan anugerahnya melakukan tapa brata yoga semedi di hutan. Dengan sungguh-sungguh pada
kepada Dewa Brahma, ya, dan kepada Dewa Siwa. Nah, kalau Dewa Siwa mendapat anugerah senjata, Dewa Brahma mendapat keabadian, ya, tidak terkalahkan oleh manusia dan dewa, tidak dikalahkan oleh binatang, tapi akhirnya dikalahkan oleh manusia setengah dewa, yaitu Rama. Terus dikalahkan juga dibantu oleh manusia setengah binatang, Hanuman, manusia kera, ya enggak? Iya. Terus tidak mati di siang ataupun malam hari, tapi matinya antara pertemuan siang dan malam hari. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi seorang manusia berwujud raksasa itu tidak boleh sombong ya. Apapun yang kalian miliki, itu adalah suatu titipan dari Tuhan yang kelak kalian akan kembalikan lagi, kembali ke asalnya, ya. Nah, jadi bagi manusia itu harus menjadi orang yang baik, tidak boleh menjadi orang yang sombong. Ingat itu ya. Apa yang kalian punya, apa yang kalian miliki, tetap rendah hati, karena hidup ini itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau kalian sekarang kaya, punya segalanya, itu adalah sementara. Nah, gunakan segala sesuatu itu untuk kebaikan. Kalau kalian punya, ya, berikan, sedekah juga ya. Karena itu adalah suatu hal yang akan memberikan dampak yang baik buat hidup kalian. Ya, yang lain ada yang tanyakan? Silahkan. Kalau tidak, nanti Bapak yang tanya. Gimana? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, coba salah satu anak bisa menyimpulkan apa yang kalian perhatikan dalam kegiatan pembelajaran ini. Ada yang menyimpulkan? Silahkan. Apa itu Paweda? Apa aja bagian dari Paweda? Silahkan. Apa yang bisa kalian simpulkan? Coba Kadek Dinda, bisa? Apa yang bisa disimpulkan dari materi yang Pak berikan? Menurut kesimpulan saya dari materi yang Bapak kasih, menjelaskan tentang pengertian dari Upaweda. Upaweda itu merupakan kelompok kedua dari Weda Smriti yang menjelaskan tentang yang menjelaskan tentang dekat dengan pengetahuan suci, ya. Baik anak-anak. Dekat dengan pengetahuan suci. Nah, itu ya sudah berani tampil ya. Nah, kami ya Pak minta yang lain juga harus berani ya. Nah, karena ini ketentuan waktu, Bapak simpulkan saja ya. Upaweda itu dekat dengan Weda, adapun bagiannya dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharweda, Kamasastra, dan agama. Terus peta konsep skema dari Weda itu, dari Weda digolongkan menjadi dua, terus Sruti dan Smrti. Smrti itu bagiannya ada tiga, ada mantra, Brahmana, dan Upanishad. Sedangkan yang Smrti ada dua, Vedanga dan Upaweda. Nah, sekian dari Bapak tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Silahkan nanti lanjutkan kegiatan pembelajarannya di Google Classroom. Di sana kita nanti akan berdiskusi terkait dengan kegiatan pembelajaran. Karena keterbatasan waktu, ini adalah Zoom yang hanya gratis 40 menit saja, supaya nanti tidak tertutup. Jadi Pak cukupkan sampai di sini. Pak juga mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Dan Bapak juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati, karena Bapak sebagai manusia tidak sempurna. Hanya yang sempurna itu adalah rokok. Terus yang sempurna itu lagunya Peter Pan, pernah dengar? Ya, mimpi yang sempurna gitu. Nah, itu anak-anak ya. Nah,
Terima kasih anak-anakku semuanya. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan mengaturkan Om Santi 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 Om.